Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Nama Asi bukanlah sesuatu yang asing di sekolah ini. Ia bagaikan bayangan primadona, menarik perhatian meskipun tak pernah benar-benar terlihat. Banyak cerita simpang siur beredar tentang dirinya. Beberapa mengatakan bahwa ia adalah murid di era 1990-an, sementara yang lain bersikeras bahwa ia berasal dari awal tahun 2000-an. Ada pula yang percaya bahwa Asi menjadi korban pembunuhan, sedangkan cerita lain menyebut ia mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, satu hal yang pasti, ciri khas Asi selalu digambarkan sebagai seorang gadis cantik dengan baju OSIS lusuh yang memancarkan aura misterius. Sejak aku duduk di kelas 7, sudah banyak kejadian aneh yang melibatkan fenomena kesurupan di sekolah ini. Menariknya, semua korban adalah siswa kelas 9. Rumor mulai menyebar, menyebut kelas 9 sebagai angkatan yang terkutuk. Bekas ruang kelas 9D pun menjadi pusat perhatian, dianggap sebagai tempat di mana Asi mengakhiri hidupnya. Meski begitu, aku tak pernah menganggap serius semua cerita itu hingga kejadian 2 bulan lalu, ketika teror mulai nyata. Hari itu adalah hari Senin. Kelas 9A mendapat tugas tambahan hingga tengah malam. Namun, alih-alih belajar, anak-anak justru asyik nongkrong dan bermain di lapangan. Akibatnya, guru BP memberikan hukuman untuk membantu membersihkan gudang yang kini akan dialihfungsikan menjadi ruang gamelan. Awalnya, semuanya berjalan biasa saja. Kami sibuk merapikan barang-barang dan memindahkan gamelan. Namun, suasana berubah drastis ketika salah satu teman, Aisyah, tiba-tiba berteriak histeris. Matanya memerah, dan tak lama kemudian ia tertawa dengan suara yang bukan miliknya. Semua orang terpaku, hanya berani menatap tanpa bertindak. Aku, dengan keberanian yang tak kuinginkan, memutuskan untuk lari ke kantor guru. Ketika melewati kamar mandi guru, aku merasakan tangan seseorang mencengkeram lenganku. Suara lembut seorang gadis berkata, "Asi." Aku tak memedulikannya dan terus berlari hingga bertemu Pak David, guru olahragaku. Tanpa aku sempat menjelaskan, Pak David seolah sudah tahu apa yang terjadi. Ia langsung menuju ruang gamelan dengan langkah cepat. Di depan ruang gamelan, para siswa berkumpul dengan wajah panik. Di dalam, Aisyah terlihat duduk sendiri, menyanyikan lagu Sunda yang terdengar asing di telingaku. Hal itu terasa aneh karena sekolah kami berada di Yogyakarta. Saat itu, suara Aisyah terdengar tenang namun menyeramkan. Pak David, yang memiliki kemampuan lebih dari sekadar guru olahraga, mencoba berkomunikasi dengan entitas yang merasuki Aisyah. Ia memerintahkannya untuk pergi, tetapi sosok itu menolak dengan teriakan yang mengguncang suasana. Pak David memintaku membantu memapah Aisyah ke mushola. Awalnya aku ragu, tetapi ia meyakinkan bahwa aku adalah orang yang paling kecil kemungkinan diganggu karena memiliki penjaga. Dengan hati yang berdebar dan kaki yang gemetar, aku menurutinya. Selama perjalanan, Aisyah yang kerasukan terus mengancam dan melontarkan sumpah serapah. Aku mencoba membaca doa pendek untuk menenangkan diriku sendiri, meski sulit untuk tidak merasa takut. Setibanya di mushola, seorang orang pintar telah menunggu. Ia segera melakukan ritual untuk mengusir sosok Asih dari tubuh Aisyah. Setelah kejadian itu, aku hanya bisa terdiam. Tanganku yang dicakar oleh Aisyah masih terasa perih, tetapi rasa takut jauh lebih menguasai. Pak David kemudian mengobati lukaku di UKS sambil menjelaskan alasan mengapa aku yang diminta membawa Aisyah. Menurutnya, jika orang lain yang melakukannya, besar kemungkinan mereka akan menjadi sasaran teror Asih. Rasa penasaranku akhirnya terjawab ketika Pak David mulai menceritakan siapa sebenarnya Asih. Ia memulai kisah dengan menjelaskan bahwa dirinya pernah menjadi adik kelas Asih di sekolah yang sama. Peristiwa tragis yang menimpa Asih bermula pada 13 November 2000, ketika hujan deras mengguyur sekolah. Sebuah mobil sedan memasuki gerbang, mencuri perhatian para siswa. Dari mobil itu, keluar seorang gadis dengan payung merah, ditemani seorang pria parubaya yang mengantarnya ke ruang kepala sekolah. Gadis itu adalah Asi Sujana, seorang murid pindahan dari Majalengka yang masuk di kelas 8. Dalam waktu singkat,
Kecantikannya yang memikat dan kepribadiannya yang tenang menjadikannya primadona sekolah. Namun, popularitas Asih juga menarik perhatian yang tidak diinginkan. Ia sering menjadi target bully, terutama oleh kakak kelas yang dipimpin oleh Vita, seorang ketua geng kelas 9 yang dikenal kejam. Hari-hari Asih dipenuhi dengan perlakuan kasar. Ia sering dijambak, ditampar, bahkan dipermalukan di depan teman-temannya. Vita dan gengnya menyimpan dendam terhadap Asih karena hubungannya dengan Erik, yang diketahui sebagai pacar Vita. Meski Erik dan Vita masih menjalin hubungan, Erik lebih sering terlihat bersama Asih. Hal ini membuat nama Asih dicap buruk sebagai perebut pacar orang. Kehidupan Asih di sekolah berubah menjadi mimpi buruk ketika seorang teman bernama Shirley menyebarkan berita bahwa Asih tengah hamil. Meski belum ada bukti yang menguatkan kabar tersebut, desas-desus itu dengan cepat menyebar, dan hampir seluruh siswa mulai mengucilkannya. Berita itu sampai ke telinga Vita, yang kembali mendatangi SMP tempat Asih bersekolah dengan niat melabraknya untuk kesekian kali. Sejak insiden itu, ejekan dan julukan kejam mulai melekat pada Asih. Banyak siswa menyebutnya dengan istilah yang merendahkan, seperti pelacur sekolah dan sejenisnya. Tak hanya itu, Erik, yang sebelumnya selalu terlihat bersama Asih, tiba-tiba menghilang dari kehidupannya. Hal ini membuat spekulasi semakin liar, dengan banyak yang meyakini bahwa Asih telah dicampakkan setelah mengandung anak Erik. Pada sore yang sama, sekitar pukul 15, Pak David kembali ke sekolah untuk mengambil buku paket yang tertinggal di kelas. Karena ruang kelas di sekolah tersebut jarang dikunci, ia berjalan santai menuju ruangannya. Saat melintasi lapangan upacara, ia sempat melihat Asih yang berlari dari arah kamar mandi menuju kelas 9D. Namun, ia tidak terlalu memikirkannya dan segera meninggalkan sekolah. Keesokan paginya, kabar tragis mengguncang sekolah. Asih ditemukan tewas di ruang kelasnya. Ia memilih mengakhiri hidup dengan memotong nadinya sendiri. Di samping jasadnya, ditemukan sepucuk surat yang menjelaskan betapa tertekannya ia akibat perundungan yang diterimanya. Dalam surat itu pula, ia mengakui bahwa dirinya memang tengah hamil, namun ia tidak menyebutkan siapa yang bertanggung jawab atas kehamilannya. Kejadian ini membuat seluruh sekolah gempar. Anehnya, pihak sekolah berusaha keras menutupi kasus ini, menciptakan berbagai rumor dan spekulasi di kalangan siswa dan masyarakat sekitar. Pak David merasa sangat bersalah. Ia terus membayangkan bahwa jika saja ia menghampiri Asih sore itu, mungkin kejadian tragis ini dapat dicegah. Penyesalan itu menghantuinya hingga kini. Sementara itu, setelah kematian Asih, muncul laporan dari siswa yang mengaku melihat penampakan arwahnya di berbagai sudut sekolah, seperti toilet, aula, dan yang paling sering di kelas 9D. Kelas tersebut akhirnya dikosongkan karena kejadian kerasukan yang kerap menimpa siswa. Meski demikian, Pak David meyakini bahwa kejadian kerasukan itu bukan ulah Asih. Suatu pagi, tepat sehari setelah seorang siswa bernama Aisyah mengalami kerasukan, suasana sekolah masih terasa mencekam. Hari itu, seorang siswa yang bertugas piket datang lebih awal. Jam baru menunjukkan pukul 6.15 ketika ia tiba di lorong kelas 9. Namun, apa yang dilihatnya membuat bulu kuduknya meremang. Lantai di depan ruang gamelan terlihat hancur dengan pecahan keramik berserakan hingga ke depan kelas 9B. Tempat sampah yang biasanya berada di depan ruangan telah terguling jauh, dengan isinya berserakan hingga ke tangga laboratorium IPA. Yang paling mengerikan, jejak darah terlihat di depan pintu ruangan tersebut. Dengan langkah tergesa, siswa itu melapor kepada tukang kebun. Tak lama, lokasi kejadian dipenuhi siswa yang penasaran. Namun, guru BK dan beberapa staf sekolah segera membubarkan kerumunan. Sayup-sayup, terdengar percakapan antara seorang siswa kelas 8 dengan guru BK. Sang guru, dengan nada panik, mencoba meyakinkan bahwa semua itu hanyalah akibat pergeseran tanah. Meski demikian, penjelasan tersebut terasa tidak masuk akal bagi banyak siswa, termasuk yang pertama kali melihat kejadian itu. Jika benar karena pergeseran tanah, mengapa hanya area tersebut yang terdampak? Dan bagaimana menjelaskan keberadaan jejak darah yang mengerikan? Pak David yang baru tiba pagi itu langsung menuju lokasi. Setelah mendengar kronologi kejadian dari siswa yang pertama kali melaporkan,
Ia mengakui bahwa sangat sulit mempercayai penjelasan resmi sekolah. Namun, ia juga memahami bahwa jika pihak sekolah mengakui adanya kejadian mistis, hal itu sama saja mencoreng reputasi mereka. Siang harinya, ketika keadaan sekolah mulai normal kembali, aku memutuskan untuk pergi ke perpustakaan bersama dua temanku. Kami ingin menghabiskan waktu istirahat dengan membaca. Namun, di tengah suasana tenang, aku mendengar suara nyanyian dari lorong belakang perpustakaan. Awalnya aku mengira itu hanyalah salah satu siswa yang sedang memilih buku. Namun, saat aku menoleh, aku melihat seorang anak perempuan yang tak ku kenal. Gadis itu berjalan di lorong sambil tersenyum simpul. Setelah beberapa saat, suasana berubah menjadi mencekam ketika seorang teman memberitahuku bahwa sosok tersebut adalah Asih. Dalam kepanikan, kami segera meninggalkan perpustakaan. Setelah kejadian itu, aku mulai memahami bahwa Asih, dalam wujud arwahnya, tidak benar-benar meninggalkan sekolah. Energi negatif yang ditinggalkan Asih adalah manifestasi dari dendam dan amarah atas ketidakadilan yang dialaminya. Aku berlari tergesa-gesa dari perpustakaan menuju kantin. Sesampainya di sana, aku melihat teman-temanku sedang berbincang dengan 3 anak dari kelas lain. Wajah mereka tampak serius, menimbulkan rasa penasaran dalam diriku. Ada apa gerangan? Pikirku sambil mendekat. Dari potongan percakapan yang kudengar, mereka membicarakan Aisyah, seorang teman kami, yang kabarnya kesurupan. Bahkan, gangguan tersebut merembet ke keluarganya. Rumah kakaknya pun dikabarkan ikut terkena dampaknya. Aku hanya mendengarkan dengan seksama tanpa banyak bicara, meski sebenarnya aku sudah tahu sedikit mengenai kejadian itu. Obrolan semakin seru ketika salah satu teman kami menyebutkan bahwa Aisyah kesurupan di aula sekolah. Sontak, aku dan 2 teman lainnya bergegas ke aula yang jaraknya tidak jauh dari kantin. Sesampainya di aula, kami mendapati Vina, teman sekelas kami, tengah tertawa terbahak-bahak sambil sesekali menggeram seperti harimau. Pak Agam, guru agama kami, mendekatinya dan mencoba menenangkan situasi. Ia memegang tangan Vina yang berusaha menghindar, sambil membacakan ayat-ayat suci. Vina terlihat memberontak, menangis meraung-raung, dan berteriak bahwa ada seseorang yang akan celaka. Tidak lama kemudian, Pak David, guru lainnya, muncul dari kerumunan dan ikut mencoba menenangkan situasi. Wajahnya tampak memerah, entah karena marah atau panas. Pak David mencoba berbicara dengan tegas, meminta Vina untuk mengungkapkan siapa yang membuatnya marah. Namun, yang keluar dari mulut Vina hanyalah sebuah nama, Asih. Setelah menyebut nama itu, tubuh Vina ambruk. Ia muntah-muntah hebat, membuat suasana semakin kacau. Beberapa siswa dan guru segera membawa Vina ke UKS. Kerumunan mulai membicarakan siapa sebenarnya Asih yang dimaksud Vina. Banyak yang berspekulasi bahwa Asih adalah makhluk halus yang selama ini mengganggu Aisyah. Namun, sebelum situasi benar-benar tenang, tiba-tiba seorang siswi kelas 9C berteriak histeris. Aku mengenal dia, Wulan namanya. Tidak lama berselang, 4 siswi lainnya ikut mengalami hal serupa. Mereka adalah Mila, Karina, Irma, dan Mega, yang semuanya juga dari kelas 9. Kejadian ini langsung memicu kepanikan massal. Guru-guru berusaha keras mengatasi situasi. Beruntung, para siswi yang kesurupan tidak memberikan perlawanan berarti. Mereka hanya terlihat seperti ingin menyampaikan peringatan. Namun, setiap teriakan dan raungan mereka sukses membuat bulu kuduku meremang. Dalam waktu kurang dari 1 jam, semua siswi yang kesurupan berhasil dipindahkan ke UKS. Meski situasi sudah sedikit terkendali, rasa takut masih menyelimutiku. Aku akhirnya meminta temanku untuk menemaniku istirahat di mushola. Saat sedang mencoba menenangkan diri, Bu Ratna, salah satu guru, tiba-tiba masuk ke mushola. Ia meminta aku dan Tania, temanku, untuk menemani Pak Agam dan Pak David ke rumah Aisyah sepulang sekolah nanti. Awalnya, aku ingin menolak, tetapi akhirnya aku mengangguk setuju. Meskipun rasa khawatir menyelimuti pikiranku. Sepulang sekolah, kami pun berangkat menuju rumah Aisyah. Jalan menuju rumahnya cukup sulit,
sehingga motor Pak Agam dan Pak David harus diparkir jauh di bawah. Kami berjalan melewati jalan setapak yang menanjak. Selama perjalanan, pembicaraan antara Pak David dan Pak Agam mengenai ASI membuat bulu kuduku berdiri. Apalagi, aku merasa ada sosok yang mengikuti kami dari belakang. Ketika menoleh, aku tidak melihat siapa-siapa, tetapi rasa takut terus menghantuiku. Sesampainya di rumah Aisyah, kami disambut oleh ibunya. Rumah itu sederhana, berdinding kayu, dan agak terpisah dari rumah lainnya. Aisyah terlihat duduk di depan TV dengan wajah yang pucat. Bau minyak kayu putih memenuhi ruangan. Kami berbicara singkat dengannya sebelum ibunya pergi memanggil kakaknya, Vita. Ketika Vita akhirnya muncul, suasana langsung berubah. Ia terlihat marah dengan kedatangan kami. Wajahnya merah padam, dan ia bahkan sempat adu mulut dengan ibunya. Entah mengapa, tiba-tiba aku merasa benci yang teramat sangat kepada Vita. Perasaan itu datang begitu saja, seolah-olah ada sesuatu yang mempengaruhiku. Tanpa sadar, air mataku mulai menetes. Pak David mencoba menenangkanku, tetapi aku tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Setelah itu, semuanya menjadi gelap. Ketika aku sadar, aku merasa tubuhku lemas, kepalaku pusing, dan badanku terasa remuk. Aku berada di salah satu kamar di rumah Aisyah. Tania, yang sejak tadi memijat telapak tanganku, tampak khawatir. Ketika aku terlihat kaget, dia segera berlari ke pintu dan memanggil Pak Mei. Tidak lama setelah itu, Pak David menyusul masuk ke kamar. Tania membantu aku duduk dan memberiku segelas teh hangat. Aku mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi sebelum ini. Menurut mereka, aku mengalami kerasukan. Meski begitu, hal tersebut tidak berlangsung lama. Mereka mengatakan bahwa makhluk yang merasukiku tidak bisa diajak berkomunikasi karena aku terlalu menahan diri. Tania hanya mendengarkan pembicaraan kami dalam diam. Wajahnya menunjukkan rasa penasaran, tetapi dia tidak berani bertanya, mungkin karena keberadaan Pak David. Setelah suasana sedikit tenang, mereka menyarankan aku untuk beristirahat terlebih dahulu. Namun, saat aku merasa lebih baik dan keluar dari kamar, Tania langsung menghujaniku dengan berbagai pertanyaan. Katanya, tadi aku berteriak seperti orang gila. Jika rumahnya dekat, dia mengaku mungkin sudah pergi meninggalkanku. Yang lebih mengejutkan, dia bilang aku sempat mencakar wajah Mbak Vita. Aku menatap Tania dengan penuh ketidakpercayaan. Benarkah aku melakukan hal itu? Menurut Tania, setelah kejadian itu, Mbak Vita langsung pergi sambil menangis. Perasaan bersalah mulai melingkupiku, meskipun aku benar-benar tidak ingat melakukan apapun. Keluar dari kamar, aku melihat Pak David sedang berbincang dengan Ibu Aisyah di samping tempat tidur Aisyah, yang masih tertidur. Aku dan Tania ikut duduk mendengarkan percakapan mereka. Ibu Aisyah bercerita bahwa sejak berita kematian anaknya, Vita menjadi bahan gunjingan di sekolah. Hal ini membuatnya enggan melanjutkan sekolah. Vita pernah dekat dengan beberapa lelaki dan hampir menikah, tetapi semuanya batal. Para lelaki itu mengaku didatangi sosok wanita yang mengancam akan mencelakai mereka jika menikahi Vita. Bahkan, Vita beberapa kali mencoba mengakhiri hidupnya karena merasa bosan dengan keadaan. Ibu Aisyah menangis sesenggukan, dan Pak David mencoba menenangkannya dengan lembut. Aku merasa iba, tetapi bagaimanapun juga, apa yang dilakukan Vita terhadap Asih tidak bisa dibenarkan. Begitu pula dengan tindakan Asih, meski dia pernah disakiti, dendamnya telah melampaui batas. Aku memberanikan diri bertanya apakah Vita pernah ke makam Asih untuk meminta maaf. Ibu Aisyah menggelengkan kepala. Sebaliknya, Vita justru semakin membenci nama Asih. Kadang, dia berbicara sendiri, menyebut bahwa Asih menyusahkan hidupnya bahkan setelah meninggal. Ibu Aisyah mengaku sudah berkali-kali menyuruh Vita meminta maaf dan salat, tetapi Vita malah marah. Ketika adiknya terus-menerus kerasukan, Vita seolah tidak peduli. Sebagai seorang ibu, Ibu Aisyah merasa sangat sakit melihat keadaan anaknya. Dengan penuh harap, dia memohon kepada Pak David untuk membantu membebaskan Vita dari gangguan ini.
Pak David menjelaskan dengan bijak bahwa setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kata-kata itu membuat Ibu Aisyah menangis lebih keras, hingga membangunkan Aisyah. Suasana semakin emosional, bahkan Tania ikut menangis di sampingku. Aku hanya bisa berpikir betapa berat beban yang ditanggung keluarga ini. Jika teman-teman di sekolah mengetahui keadaan mereka, mungkin rumor tentang kutukan itu tidak akan tersebar atau dijadikan lelucon. Aku teringat gelang dari benang yang dulu diberikan nenekku. Katanya, gelang itu bisa menolak bala. Aku mengambilnya dari tas dan menyerahkannya kepada Aisyah. Dengan hati-hati, aku memakaikan gelang itu di tangannya. Aku yakin keluarga mereka tidak memiliki uang untuk pergi ke orang pintar atau ustaz, jadi aku berharap gelang ini bisa membantu. Aisyah menerima gelang itu dengan penuh terima kasih. Aku hanya tersenyum kecil, sambil berpikir bagaimana cara menyelesaikan semua ini sebelum situasi semakin buruk. Keesokan harinya, aku kembali ke sekolah, tetapi Tania tidak masuk karena sakit. Di sekolah, aku yang sudah terlanjur dijauhi oleh banyak teman, memilih menghabiskan waktu di perpustakaan. Saat itu, penjaga perpustakaan sedang ke kamar mandi, dan aku memutuskan untuk membaca novel di sudut favoritku. Namun, ketika aku mulai asyik membaca, tiba-tiba sebuah buku tebal melayang dan menghantam kepalaku. Kesal, aku bangkit dan mencari pelaku pelemparan, tetapi tidak menemukan siapapun. Aku berkeliling seluruh area perpustakaan, tetapi hasilnya nihil. Akhirnya, aku memutuskan untuk pergi. Saat hendak keluar, aku mendengar suara memanggil namaku. Ketika aku menoleh, sebuah buku kecil melayang dan mengenai dahiku. Aku mulai panik. Seluruh buku di rak depan tiba-tiba jatuh berserakan di lantai. Aku mencoba membuka pintu perpustakaan, tetapi pintu itu terkunci. Buku-buku yang tadi jatuh mulai melayang ke arahku, menyerang tanpa ampun. Aku berteriak sambil menutup wajahku dengan tangan. Rasanya punggung tanganku perih akibat goresan tajam dari halaman buku. Saat ketakutan memuncak, seseorang menyentuh bahuku. Aku semakin histeris hingga suara lembut bertanya apakah aku baik-baik saja. Ternyata, itu adalah adik kelas yang tadi menjaga perpustakaan. Anehnya, saat aku memeriksa sekitar, buku-buku yang tadi berserakan kini kembali rapi di rak. Bahkan pintu perpustakaan sudah terbuka lebar. Aku tidak mungkin bermimpi karena luka di tanganku nyata adanya. Dengan perasaan campur aduk, aku meninggalkan perpustakaan. Di kamar mandi, aku mencoba menenangkan diri dan mencuci muka. Seusai mencuci muka dan bersiap untuk keluar dari kamar mandi, aku mendapati diriku terkunci di dalamnya. Aku panik, menggedor-gedor pintu sekuat tenaga. Kamar mandi yang sempit itu seolah menyelimuti tubuhku dengan rasa mencekam. Tanpa harus menoleh, aku tahu aku tidak sendirian di sana. Aroma yang menyusup dan aura aneh yang menyelimuti begitu familiar bagiku. Aku hanya bisa menangis, merasa putus asa, sambil terus berharap ada seseorang yang mendengar dan membantuku keluar. Ketika aku sudah hampir menyerah, pintu tiba-tiba terbuka dari luar. Sosok Pak Jeli, tukang kebun sekolah, muncul dengan wajah khawatir. Ia menatapku yang matanya sembab dan masih terisak. Dengan tangan gemetar, aku menyeka air mata yang terus mengalir. Nafasku tersengal seperti orang yang baru saja menyelesaikan lari maraton. Pak Jeli bertanya mengapa aku berlari dan terlihat panik. Dengan suara bergetar, aku menjawab, bertanya apakah ia melihat Pak David. Ia menjawab bahwa Pak David tadi berada di musola untuk sholat duha bersama Pak Sutrisna, tetapi sekarang tidak tahu keberadaannya. Setelah mengucapkan terima kasih, aku langsung berlari menuju musola. Sepanjang jalan, aku menyadari banyak siswa yang berbisik-bisik sambil menatapku aneh, tetapi aku tidak peduli. Setibanya di musola, aku melihat Pak David sedang duduk, mengenakan sepatu dengan sajadah biru bertengger di pundaknya. Aku mendekat, masih diliputi rasa takut dan kesal. Dengan suara lirih, aku mencoba menyampaikan keluhanku bahwa aku telah diganggu. Awalnya, Pak David hanya menatapku dengan ekspresi terkejut, tetapi kemudian ia melanjutkan kegiatannya. Ia tampak lelah. Seketika aku sadar, beban yang ia tanggung jauh lebih berat.
Gangguan yang aku alami mungkin tidak seberapa dibandingkan teror yang harus ia hadapi setiap hari, terutama karena roh asih yang terus menghantui. Aku pun mengubah arah pembicaraan, mengelak dari keluhanku, dan pamit kembali ke kelas. 2 hari kemudian, aku bertemu Aisyah dan Tania di perpustakaan. Kami adalah kelompok kecil yang mulai dijauhi teman-teman sekolah. Tania membuka percakapan dengan bisikan, menanyakan apakah aku tahu bahwa Mbak Vita sudah pulang. Aisyah mengangguk pelan sambil tersenyum tipis. Tania kemudian menceritakan pengalamannya setelah malam ia pulang dari rumah Aisyah. Ia mengalami demam tinggi dan merasa ditindih oleh sosok yang mengenakan seragam OSIS, bukan makhluk besar seperti genderuwo. Kami bertiga saling tatap dalam ketakutan. Bekas luka yang ditunjukkan Tania di lehernya membuat bulu kuduku meremang. Luka itu tampak seperti bekas cekikan dengan jejak 3 jari. Aku mencoba menyentuh luka tersebut dengan hati-hati, tetapi Aisyah yang melihat tanganku terbalut Hansaplast memekik. Akhirnya aku menceritakan apa yang terjadi padaku di kamar mandi 2 hari lalu. Kami menyimpulkan bahwa gangguan ASI ini tidak hanya muncul dalam alam bawah sadar, tetapi juga meninggalkan bekas nyata di dunia fisik. Setelah mendengar ceritaku, Aisyah merasa sangat bersalah karena masalah ini berakar dari kakaknya. Ia meminta maaf, tetapi aku berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa aku sudah terbiasa diganggu. Meski begitu, kebohongan kecil itu tidak sepenuhnya meyakinkan diriku sendiri. Di tengah obrolan, Tania tiba-tiba mengusulkan agar kami melapor pada Pak Agam atau Pak David. Aku hanya terdiam, mencoba memikirkan langkah terbaik. Akhirnya, aku memutuskan untuk menjelaskan kepada mereka berdua tentang siapa sebenarnya Asih. Cerita tentang Asih membuat kami semua merinding. Aisyah tampak paling syok karena ia baru menyadari bahwa kakaknya memiliki peran besar dalam kejadian ini. Di tengah percakapan, Tania mengangkat topik tentang seseorang bernama Erik. Kami mencari informasi lebih lanjut dengan membuka buku alumni sekolah. Namun, nama Erik tidak memberikan banyak petunjuk. Tiba-tiba Tania menunjuk sebuah foto di halaman lain. Di sana tertulis nama Noni Putri Ningrum. Nama itu terdengar tidak asing bagiku. Aku ingat, Noni adalah salah satu teman Mbak Vita yang pernah diceritakan oleh Pak David. Tania tertawa kecil, mengungkapkan bahwa Noni adalah sepupunya. Namun, tawa itu seketika lenyap saat aku menjelaskan bahwa Noni adalah salah satu pelaku perundungan ASI. Kami sepakat untuk mengunjungi rumah Tania terlebih dahulu, berharap menemukan lebih banyak petunjuk dari sudut pandang Noni. Perjalanan itu terasa panjang. Sudah lebih dari setengah jam berjalan kaki, tetapi rumah Tania masih belum juga tampak. Ini adalah kali pertama aku mengunjungi rumahnya. Sebelumnya, aku hampir tidak pernah bermain ke rumah teman-teman. Aku lebih suka mengurung diri di rumah. Sepeda yang biasanya menjadi andalan terpaksa kutinggalkan di sekolah karena Tania dan Aisyah lebih sering berjalan kaki ke sekolah. Sesekali, Aisyah diantar oleh orang tuanya. Namun, kali ini kami berjalan bertiga, dan Aisyah tampak yang paling kelelahan. Aku bisa memaklumi itu karena fisiknya memang cenderung lemah. Rasa lega akhirnya menghampiri saat Tania berbelok ke halaman sebuah rumah yang terlihat cukup besar dan terawat, menurutku cukup mewah untuk masa itu. Tanpa basa-basi, aku langsung duduk di teras, diikuti Aisyah yang menjatuhkan tasnya dengan bunyi keras. Namun, kebingungan menyelinap ketika Tania hanya tersenyum, menggeleng, lalu masuk ke dalam rumah. Jika ini bukan rumahnya, lalu rumah siapa? Pertanyaan-pertanyaan mulai memenuhi pikiranku hingga akhirnya terjawab ketika Tania kembali keluar, kali ini bersama seorang perempuan muda yang menggendong seorang anak laki-laki kecil. Perempuan itu menyambut kami dengan senyum lebar. Kami berdua berdiri, menyalami dia dengan sopan. Anak kecil dalam gendongannya tampak tak lebih dari 3 tahun. Setelah beberapa sapaan singkat, perempuan itu menyebutkan bahwa dia adalah kakak sepupu Tania, Noni. Seketika aku mengenali namanya. Wajahnya tampak ramah, jauh dari gambaran seseorang yang pernah melakukan perundungan kepada Asih. Perempuan ini terlihat terlalu lembut untuk terlibat dalam tindakan semacam itu. Kontras sekali dengan cerita tentang kakak Aisyah yang memiliki sifat keras. Kami bertiga duduk di ruang tamu rumah itu, ditemani secangkir teh hangat dan kaleng biskuit yang dibawakan oleh Noni.
Suasana hangat mulai berubah ketika kami perlahan menyampaikan maksud kedatangan. Pada awalnya, Noni tampak enggan untuk berbicara soal ASih. Namun, setelah beberapa saat, ia mulai membuka diri dan menceritakan masa lalu yang kelam. Dari penuturannya, aku tahu bahwa dia dulu termasuk dalam kelompok yang ikut mengintimidasi ASih, meskipun lebih karena ajakan Vita, salah satu teman dekatnya saat itu. Noni mengingat hari ketika mendengar kabar bahwa ASih telah bunuh diri di sekolah. Kabar itu menyebar dengan cepat, menyisakan rasa takut dan penyesalan di hatinya. Ia mengaku bahwa walaupun tidak pernah secara langsung menyerang ASih, keikutsertaannya dalam lingkaran itu telah membuatnya merasa bersalah. Dia bahkan sempat mendatangi sekolah untuk melihat suasana setelah kejadian itu. Bayangan kantong jenazah yang dibawa keluar dari kelas 9D masih menghantuinya hingga kini. Lebih jauh, Noni juga menceritakan pertemuannya dengan Erik, seseorang yang juga terkait erat dengan kisah ASih. Dari percakapan mereka, terungkap bahwa Erik sempat memiliki hubungan yang rumit dengan ASih. Noni menduga bahwa Erik adalah alasan ASih mengakhiri hidupnya. Dalam kebingungannya, Noni mencoba menghubungi Vita untuk meminta penjelasan. Namun, Vita dengan dingin menyatakan bahwa dia tidak peduli. Aku dan teman-temanku semakin terpukul mendengar kisah ini. Tidak hanya karena rasa iba pada ASih, tetapi juga karena kebencian pada tindakan orang-orang yang telah membuat hidupnya menderita. Tania yang sebelumnya tampak santai, sekarang menggenggam cangkir tehnya erat. Aisyah, di sisi lain, terlihat menahan tangis. Kami semua tahu bahwa kami harus melakukan sesuatu untuk menghentikan gangguan ASih. Di sekolah, aku menunggu kedatangan Pak David di lahan parkir. Ketika akhirnya beliau tiba, aku segera menyampaikan temuan terakhir kami. Dari hasil diskusi, semakin jelas bahwa cara satu-satunya untuk menghentikan gangguan ini adalah dengan membujuk Vita agar mau datang ke makam ASih dan meminta maaf. Namun, tugas itu tidaklah mudah. Vita terkenal keras kepala dan tidak peduli dengan apapun yang tidak menguntungkannya. Aku, Aisyah, dan Tania sepakat untuk mencoba. Hari itu, kami mulai menyusun rencana untuk berbicara dengan Vita. Aku adalah murid kelas 9 yang sering pulang paling terakhir dari sekolah, dan sore itu tidak ada yang berbeda. Setelah memastikan bahwa Tania dan Aisyah sudah dijemput oleh ayah masing-masing, aku berjalan menuju parkiran untuk mengambil sepeda. Namun, ketika melewati lorong di sebelah parkiran, sesuatu menghentikan langkahku. Tangan seseorang menahanku. Ketika menoleh, aku mendapati sosok ASih yang membuat seluruh tubuhku merinding. Aku mencoba melepaskan tanganku dari cengkeramannya dengan panik. Tubuhku gemetar karena ketakutan. Entah bagaimana, meskipun dia telah mencelakai aku beberapa hari sebelumnya, kini dia tampak ingin bicara. Dengan berat hati dan rasa enggan, aku mengikuti sosoknya yang melayang menuju tangga laboratorium IPA. Tempat itu, bagiku, membawa kenangan buruk, karena di sanalah segala teror ini bermula. Dia duduk di tangga, sementara aku memilih duduk agak jauh darinya. Bibirnya yang pucat tersenyum padaku, tapi aku hanya merasa perlu waspada. Pikiran bahwa sikap ramahnya bisa menjadi jebakan terus menghantuiku. Hantu tetaplah hantu. Dia mulai bicara tentang bagaimana aku menganggapnya sebagai ancaman, padahal ia merasa telah melakukan semua ini karena rasa bersalah. Kalimat-kalimatnya membingungkan, tapi aku berusaha memahami. Ia bahkan menyamakan situasiku dengannya, bahwa aku juga dikucilkan di sekolah, seperti apa yang pernah dialaminya dulu. Namun, aku membantah dalam hati. Aku tidak merasa terbebani seperti yang dia pikirkan. Ketika dia menawarkan bantuan agar aku bisa lepas dari masalahku, aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya mengangguk cepat, berharap dia akan pergi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dia mendekat dengan cepat, dan sebelum aku sempat bereaksi, tangannya mencekik leherku. Kepalaku terbentur anak tangga, rasa sakit menjalar hingga membuat pandanganku buram. Aku megap-megap mencari napas, tapi cengkeramannya semakin kuat. Senyum di wajahnya, yang bercampur dengan air mata, terasa seperti milik seorang psikopat daripada makhluk gaib. Dalam benakku, aku merasa ini adalah akhir hidupku. Semua yang terjadi begitu cepat,
hingga aku hampir kehilangan kesadaran. Namun, sebuah suara memanggil namaku, dan sosok ASI seketika menghilang menjadi asap putih. Orang yang datang itu ternyata Bu Indah. Wajahnya menyiratkan kebingungan dan kekhawatiran. Aku mencoba menenangkan diri sambil terbatuk-batuk, mengais oksigen dengan kepayahan. Bu Indah bertanya apakah aku baik-baik saja, tapi aku hanya bisa mengangguk. Suaraku belum sepenuhnya kembali. Setelah memastikan aku tidak membutuhkan bantuan lebih lanjut, beliau pergi dengan raut wajah yang masih bingung. Setelah cukup lama duduk di sana untuk mengumpulkan tenaga, aku memutuskan untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju kamar, mengabaikan nenekku yang sedang menonton televisi di ruang tengah. Aku berdiri di depan cermin dan memeriksa leherku. Seperti yang kuduga, cekikan ASI meninggalkan bekas merah gelap di kulitku. Nafasku berat saat menyadari bahwa luka ini akan lama hilangnya. Ketika sedang makan malam, nenek memperhatikanku dalam diam. Pandangannya membuatku merasa risih. Akhirnya, aku mendongak dan bertanya kenapa dia menatapku seperti itu. Nenek tidak menjawab, tapi mendekatiku dan menarik kerah bajuku. Tangannya yang tak sengaja menyentuh bekas cekikan membuatku meringis. Nenek bertanya dengan nada khawatir tentang apa yang terjadi, dan aku akhirnya menceritakan semuanya. Dari awal hingga akhir, aku membeberkan kejadian itu, termasuk pertemuanku dengan ASI. Nenek sesekali menyela dengan nada marah, terutama ketika mengetahui aku terlibat dalam urusan dunia gaib. Setelah mendengarkan semuanya, dia menyimpulkan bahwa ASI melakukan semua itu karena amarah dan rasa bersalah yang bercampur aduk. Nenek masuk ke kamarnya dan kembali dengan 2 gelang. Dia memberiku salah satunya, dan satu lagi diminta untuk diberikan kepada temanku. Nenek berkata bahwa gelang ini akan melindungiku dari gangguan ASI. Meski dia bukan jin kafir, amarahnya sudah membutakan dirinya. Hari itu, aku hanya bisa menghela napas. Aku tahu, semua ini belum selesai. Bekas di leherku bukan hanya tanda fisik, tetapi juga peringatan bahwa kami masih menjadi target kemarahan ASI. Seminggu telah berlalu sejak kejadian itu. Kehidupan kembali berjalan seperti biasa, tanpa ada gangguan fisik maupun mental dari ASI yang dialami oleh kami bertiga. Namun, masalah yang tersisa adalah bagaimana cara membujuk Mbak Vita untuk meminta maaf sehingga semua ini bisa benar-benar selesai. Selama seminggu itu, hampir setiap hari aku dan Tania mengunjungi rumah Aisyah dengan alasan mengerjakan tugas atau sekadar bermain. Namun, usaha tersebut tidak membuahkan hasil apapun. Setiap kali kami berada di sana, Mbak Vita selalu pergi dan baru kembali larut malam ketika aku dan Tania sudah pulang. Tidak pernah jelas kemana ia pergi. Hari itu, kami bertiga berada di UKS untuk mengobati luka di sudut bibir Aisyah yang berdarah akibat tindakan kasar kakaknya sendiri. Tindakan tersebut terjadi karena Aisyah terus membicarakan soal ASI. Kakaknya, yang tidak bisa lagi menahan emosinya, menampar Aisyah dengan alasan Aisyah dianggap tidak waras karena terus membahas hal itu. Aku dan Tania merasa sangat kesal. Bagi kami, tindakan seperti itu tidak masuk akal. Siapa yang tega menyakiti adiknya sendiri hanya karena masalah seperti ini? Saat aku merapikan perban di tangan Aisyah, mataku tanpa sadar memandang lorong-lorong kelas 7 dan 8 yang ramai dengan siswa berlalu lalang. Kami sebenarnya sedang meninggalkan kelas fisika untuk sementara waktu, dengan izin pergi ke UKS. Tak lama kemudian, sebuah pengumuman menggema dari ruang tata usaha, memerintahkan seluruh siswa berkumpul di lapangan upacara. Kami segera bergegas ke sana karena jaraknya tidak terlalu jauh dari UKS. Di lapangan, Bu Ratna mengumumkan bahwa hari itu semua siswa akan melanjutkan pelajaran di rumah. Salah satu rekan guru, Pak Didik, kehilangan seorang anggota keluarga, sehingga para guru dan staf akan melayat. Ia juga meminta 2 siswa dari tiap tingkat untuk turut serta sebagai perwakilan sekolah. Ketika namaku disebut sebagai salah satu perwakilan kelas 9, suasana di lapangan langsung hening. Aku merasa tidak nyaman dengan pandangan semua orang yang tertuju padaku. Sebelum aku sempat menolak, Aisyah dengan sigap mengajukan diri menjadi perwakilan lainnya. Aku tahu ia ingin membantu mengurangi rasa tidak nyamanku. Perjalanan ke rumah duka membawa kejutan yang tidak terduga. Sesampainya di sana,
Sebuah foto terpajang di ruang utama, menunjukkan pria yang telah meninggal. Aku menatapnya dengan tidak percaya. Pria itu adalah Eric, wajahnya masih sama seperti yang kulihat di buku alumni sekolah. Aku mendengar dari Pak David bahwa Eric meninggal dunia akibat tersengat listrik saat mencoba mengambil layangan anaknya yang tersangkut di pohon. Informasi ini membuat segala sesuatu terasa lebih masuk akal. Asih, dalam surat terakhirnya, memang tidak pernah menyebutkan siapa yang bertanggung jawab atas keadaannya. Kini, aku sadar bahwa Eric adalah bagian dari semua ini, namun ia telah melanjutkan hidup, menikah, dan bahkan memiliki anak. Anak Eric tiba-tiba mendekatiku. Ia mengatakan sesuatu yang mengejutkan tentang kematian ayahnya, menyebut bahwa kakak itu yang menyuruh ayahnya memegang kabel. Celotehan itu membuatku bingung, apalagi ia juga menyebut bahwa kakak itu adalah orang yang ingin membunuhku seminggu yang lalu. Nenek anak itu segera menariknya menjauh, meminta maaf atas apa yang dikatakannya. Namun, bagiku, apa yang dikatakan anak itu terasa seperti lebih dari sekadar omongan belaka. Pikiran itu terus mengganggu sepanjang perjalanan ke rumah Aisyah. Sesampainya di sana, Mbak Vita terlihat dalam kondisi yang berbeda. Ia duduk di lantai ruang tengah dengan wajah penuh kesedihan. Kakinya terlihat memar dan bengkak, namun tidak ada lagi kesan angkuh seperti sebelumnya. Bahkan ketika aku dan Pak David masuk, ia tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Ibu mereka, yang duduk di samping Mbak Vita, memohon dengan suara penuh putus asa agar semuanya segera berakhir. Mbak Vita akhirnya mengakui bahwa ia ketakutan. Ketakutan akan kematian yang begitu dekat membuatnya akhirnya membuka hati. Aku dengan suara tenang mengatakan apa yang Asih inginkan, permintaan maaf yang tulus di makamnya. Jika saja Mbak Vita dan Eric sedikit merendahkan egonya sejak awal, semua ini mungkin tidak akan terjadi. Beberapa hari kemudian, keluarga Aisyah ditemani Pak David mengunjungi makam Asih. Aku memilih untuk tidak ikut. Aku ingin kembali fokus pada kehidupanku sebagai murid biasa. Sekolah mengadakan doa bersama untuk mengenang Asih, sekaligus memberikan edukasi tentang pentingnya menghindari bullying. Perlahan, suasana di sekolah berubah menjadi lebih damai. 6 bulan berlalu, dan kami mulai sibuk dengan persiapan ujian. Mbak Vita kini lebih baik meskipun tidak lagi dapat berjalan normal akibat cedera di kakinya. Ia menjadi lebih ramah, bahkan sering mengajakku menonton drama bersama setiap kali aku berkunjung ke rumah Aisyah. Dari pengalaman ini, aku belajar bahwa tindakan kita di masa lalu akan selalu memiliki konsekuensi. Kesalahan memang guru yang berharga, dan berhati-hati dalam bertindak adalah pelajaran penting yang kuambil dari semua kejadian ini.